teman-teman, kita akan lanjut ke video part 2-nya. Tadi itu kita sudah ke tampilan di bagian ini. Nah, seharusnya dia nggak usah pakai kayak gini ya teman-teman, tapi aku nggak bisa karena dia harus dipanggil dulu dengan menggunakan si filenya ini, gitu. Jadi saling kita mau bikin isi database-nya, teman-teman silakan bisa buka Google Chrome atau Microsoft Edge-nya. Teman-teman bisa buka. Nah, setelah mau buka di sini atau di mana, tapi sebelum itu teman-teman harus mengaktifkan yang namanya itu XMPP-nya dulu. Nah, di sini aku sudah mengaktifkan XMPP yaitu MySQL. Ini cara cepatnya itu ketika klik aja adminnya. Jadi dia akan menunjukkan tampilan si bagian database-nya itu. Kalau misalkan kalian mau ketik juga bisa, localhost php my admin. Bisa kok teman-teman gini. Tapi kalau menurut aku lebih langsung saja ke tadi lihat XMPP-nya. Kalau menurut aku seperti itu. Ini aku ngaco ya, cuman dia bisa langsung dari XMPP tadi ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini kita mau bikin nama database-nya dulu. Nah, kita samakan aja nama database ya teman-teman, db underscore si kampus. Terus kita buat. Nah, sudah berhasil membuat database-nya. Nah, di sini juga sudah terlihat bagian database yang tadi kita bikin. Dan kita mau bikin tabel teman-teman selanjutnya. Kita mau bikin tabel user dulu. Kita beri nama tb underscore user. Nah, biasanya terdapat dalam tb user ini biasanya ada ID, nama pengguna, kemudian ada username, password, dan ada biasanya juga ada level. Nah, di sini aku akan membuat tentang yang sederhana itu membuat ID sama nama sama ini username dan password. Insya Allah ya teman-teman, kita buat. Nah, di sini kita mau buat ID. Nah, ID-nya ini kita sebagai primary key, bisa namanya ID user. Ya, seperti itu. Nah, di sini aku mau dia tuh dicentang di ini karena aku nggak pakai bahasa Inggris, jadi aku agak bingung ya. Bentar teman-teman. Pokoknya dia di ini centang di primary key-nya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan bahasa Inggris, dia itu menggunakan I-commental seperti itu. Oke. Kita menggunakan tipenya itu menggunakan integer untuk bagian ID. Nah, misalnya kita membuat lebar dan panjang atau nilainya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita pilih 5. Kita kasih nama ininya varchar, variabel karakter. Kita mau pakai 35 panjangnya. Nah, di sini kita mau pakai username. Username ini pakainya varchar juga. Di sini pakai password. Nah, di sini langsung kita save. Selanjutnya
Nah, di sini sudah ada muncul TB-nya. Nah, ini kolomnya. Kalau teman-teman mau lihat di bagian, oh belum. Biasanya ada di sini, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita mau cek di bagian sini. Kita mau lihat di SQL-nya. Yang pertama, the insert. Nah, di sini ada. Di sini kita kasih ID-nya 1. Nah, kita kasih ID-nya 1. Dan untuk namanya kita isi coba. Kita ganti jadi coba. Nah, ini untuk username-nya itu kita mau pakai coba, terus kita passwordnya kita ganti dengan admin. Sorry. Namanya username-nya coba. Pokoknya gitu ya, just aku jelasin. Nah, terus di sini passwordnya ya, teman-teman. Aku mau passwordnya 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya kita klik kirim atau go. Nah, ini data sudah masuk ya, teman-teman. Kita sini melihat klik TB user. Nah, di sini sudah ada, teman-teman. Nah, di sini aku mau ubah untuk di bagian passwordnya sampai 5 aja. Nah, udah deh, teman-teman. Ini ID-nya tuh 1, namanya coba, username-nya admin, passwordnya 1 sampai 5. Nah, selanjutnya kita akan membuat koneksi si database-nya. Kita buka file explorer. Kita buka file explorer dulu. Tapi tadi di bagian dispatch file kita ya, teman-teman. Terus cmpp htdocs. Nih. Kita bikin folder baru namanya koneksi, aku namanya. Koneksi database. Atau aku bilang koneksi aja, teman-teman. Nah, di dalam koneksi ini kita buat new terus text dokumen koneksi .php. Nah, di sini kita buka editor kita. Nah, kebetulan aku di sini mau bukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Nih, kita buka dulu open Visual Studio Code. Open.
Bentar teman-teman. Selanjutnya kita di sini ketikkan si kodenya ya teman-teman. Ketik kodenya dulu. Kodenya itu PHP. Sini kita pakai koneksi MySQLi underscore connect. Kita ketikkan sini namanya. Bentar teman-teman. Ini temanya nggak kelihatan. Terus pakai localhost. Karena kita di sini kita akan menuliskan username karena kita belum punya username sama password, kita tulis aja si username dan password. Nah, di sini si username ini kita mau pakaiin yaitu adalah root. Nah, kalau sesi passwordnya itu adalah di sini kita nama selanjutnya kita nama si db-nya db underscore si kampus. Nah, selanjutnya kita tutup di sini. Ctrl S, jangan lupa dulu teman-teman. Balik lagi kita ke File Explorer. Nah, jangan lupa tadi aku udah yang kelewatan, yaitu kita tutup. Nggak usah kebalik teman-teman. Oke, udah. Teman silakan buka untuk XMPP yang teman-teman udah pakai. Localhost dashboard. Bentar teman-teman, salah. Tadi itu teman-teman bisa cek XMPP teman-teman itu versi berapa. Nah, kalau aku ini mau pakai yang kita lanjut ke ini aja Chrome. Di sini Chrome. Jadi kan kita udah ngetik login HTML sini. Coba kita ketik font. Not font teman-teman, bentar. Jadi tadi itu di sini teman-teman aku klik config. Nah, di sini sudah klik config. Terus kita coba buka si config-nya. Ternyata dia kayak gini teman-teman. Jadi di sini aku mau benerin dulu ke Visual Studio Code.
Nah, di sininya localhost, root, dbk kampus, terus kita tambahkan di sininya enggak teman-teman, salah. Nah, di sini aku mau tambahin komentar. Berarti aku harus bikin yang namanya. Oke, teman-teman, jadi itu kesalahannya itu kenapa tadi itu. Jadi itu sama aku dipanggil dulu. Jadi itu tadi itu aku buka File Explorer ini. Terus kenapa dia nggak aku berarti kan ini tadinya itu adalah teks dokumen. Dia nggak mau kepanggil karena dia berupa teks. Jadi akhirnya aku di Visual Studio Code itu tadi nggak sempat aku reload karena aku udah pusing banget karena aku nggak tahu caranya bagaimana. Jadi tuh aku mikir lagi, terus aku buka open folder. Nah, aku tuh cari di situ file aku si confi ini. Nah itu nanti langsung ke ini bagian tadi itu yang tadi teks dokumen aku baca dulu ke PHP ini. Dan alhamdulillahnya untuk hasilnya itu dia bisa, jadi koneksinya berhasil teman-teman, seperti itu. Jadi kenapa tadi tuh awalnya error itu tadi tuh aku di root ini di bagian passwordnya aku kasih angka, makanya dia tidak mau muncul namanya koneksi berhasil. Seperti itu teman-teman, alhamdulillahnya sudah berhasil untuk di part kedua ini. Dan tadi maaf banget ya sempat ke-record karena emang aku tuh tadi tuh pusing banget, jadi kayak aku mentok nih nggak tahu nih harus gimana, dan akhirnya aku mencoba-coba lagi dan berpikir supaya dia tuh ada. Ternyata tuh sebenarnya tampilnya tuh nggak berwarna sama sekali. Itu teman-teman bisa lihat di video aku yang awal yang emang belum ada tampilan ini dan ininya gitu. Jadi ini sudah berhasil. Next kita akan lanjut ke video selanjutnya ya. Jadi ini di bagian if ini nanti mau aku kasih komentar dulu soalnya nanti dia akan dimasukkan ke dalam file selanjutnya seperti itu. Kita kasih komen dulu, oke? Thank you guys.